Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Hanes Wijaya Eskom MMPSI Psikolog selaku narasumber, dan selamat sore kepada Ibu Apriyani Rianti SPD MPD selaku dosen mata kuliah. Untuk Jo, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Agak lelah tapi baik. Kalau kalian gimana? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, kedengarannya dari suaranya ya. Ya baik. bagus lah. Di sini kita ya. Ya, Pak. Di sini kita akan bahas tentang pola asuh pada anak, boleh. ya Pak. Ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Untuk Putri Oktaviani, boleh bertanya kepada Pak Jo. Baik, Meta, terima kasih. Izin bertanya, Pak, menurut Bapak, apakah dalam menerapkan pola asuh anak diharuskan untuk mengenali setiap karakteristik anak? Terima kasih, Pak. Ini langsung saya jawab aja mungkin ya. Oke, baik. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak itu dari awal lahirnya itu memang dia tuh ada temperamennya sendiri. Benar. Jadi kita nggak usah lihat jauh-jauh langsung ketika orang sudah dewasa, nggak usah. Kita lihatnya ketika dia masih kecil saja. Nah, jadi ada bayi itu ada yang kayak lebih gampang didekatin. Jadi kayak dia tuh lebih easy child namanya gitu. Terus ada yang agak lebih susah, dia lebih lama dulu baru dia agak lebih mudah dekat. Itu lebih ke slow to warm up. Dia lebih susah. Nah, kadang-kadang dia nangis tuh, kadang-kadang gitu ya. Nah, itu sebenarnya dari awalnya tuh udah membentuk temperamen, itu udah menunjukkan untuk karakteristiknya sendiri. Nah, karena dari awalnya aja kita perlu pengetahuan itu untuk supaya kita bisa kira-kira memberikan pola yang baik. Jadi untuk kedepannya ketika udah dewasa pun, ketika udah remaja ataupun dari anak ke remaja pun, itu pasti tetap kita harus mengenali karakteristiknya dulu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain. Nah, ketika kita ketemu orang lain, kita kan pasti kenalan dulu nih, ya kan? Jadi nggak langsung tiba-tiba kita langsung menggunakan cara kita sendiri untuk langsung tiba-tiba mendekati orang tersebut. Kadang-kadang kita mendengar dulu. Nah, seperti itu. Biasanya jadi itu akan ada pengaruh sebenarnya ke pola asuh. Jadi karakteristik itu penting. Seperti halnya kita kayak kita ketemu sesama manusia. Jadi seperti itu sebenarnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau nanya lagi kurang jelas dari pernyataan itu, boleh? Apakah dapat dipahami? Apakah suara saya terdengar? Bapak terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke, terdengar. Kira-kira ada yang mau ini nggak? Ada yang mau disanggah gitu atau ada mau ingin ditanya lagi dari yang tadi? Berarti sebelum orang tua memberikan pola asuh anak, jadi orang tua itu harus perlu mengetahui karakteristik pada setiap anaknya ya, Pak ya? Ya, jadi sebenarnya kita tuh kan setiap ini nih, ketika kita mau punya anak, misalnya kayak kita pertama kali mau punya anak, kita pasti cari informasi dulu, benar nggak? Nah, jadi memang sama dengan semuanya seperti itu. Jadi kita pasti kita pengen tahu kira-kira cara untuk memberikan ASI itu kayak gimana, cara untuk konsultasi ke dokternya kayak gimana, cara memberi makannya seperti apa. Nah, itu sama halnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin melihat untuk memberikan bagaimana itu tetap informasi itu penting. Nah, terutama untuk yang pertama kali. Nah, karena yang pertama kali muncul pada bayi itu adalah temperamennya yang kelihatan, ya kan? Nah, jadi mau tidak mau agak susah untuk dideketin gitu ya. Berarti kita caranya tuh mainnya pelan-pelan, kita nggak langsung tiba-tiba ngajakin dia langsung tiba-tiba tarik ke orang baru gitu. Bisa langsung nangis gitu. Nah, itu juga penting gitu. Nah, ketika udah remaja ya tetap sama. Masa kita mau kalau misalnya kita
orang orang nggak tahu kita gitu, tiba-tiba kita langsung dijudge atau kita diajarin atau diberikan pola asuh dengan cara atau dengan cara yang kita tidak senang gitu, kita pasti nggak mau, kita malah nggak bisa deket sama orang itu. Nah, makanya untuk supaya kedekatan antara orang tua dan anak itu terbentuk, itu perlu mengenali satu sama lain. Karena orang tua juga bukan ini ya, bukan ahli nujum gitu ya. Orang tua bukan ahli nujum yang bisa tahu yang dipikirin anaknya gitu ya. Tapi biasanya kan cara komunikasi anak itu awal-awal tuh dengan cara menangis, caranya itu yang berbeda gitu ya. Belum bisa mengeluarkan ekspresi seperti apa, tapi ya, belum belum bisa mengekspresikan dengan sempurna, tapi dia masih bisa berkomunikasi dengan orang tuanya seperti itu. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak Jo. Ya, sama-sama. Meita suaranya kayaknya mati deh. Tidak terdengar suaranya. Tidak, tidak terdengar apa-apa. Mana itu? Cuman ada suara set gitu. Suara sudah terdengar belum, Pak? Nah, sudah. Oke. Baik. Pertanyaan kedua, apakah sikap orang tua yang keras terhadap anak bisa membuat anaknya berubah? Jadi sebenarnya kalau sikap keras itu kita harus lihat dulu nih, sekeras apa. Kadang-kadang kan kita tuh ngomong keras itu tuh ya bermaksud gini, perspektif kita antara keras itu beda-beda. Bagi orang tua kadang-kadang kita merasa kita mengajari dia dengan cara yang lebih tegas gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang orang berpikirnya itu anak itu berpikir ini ibu saya atau orang tua saya itu terlalu keras. Nah, jadi pertama kali sebelum kita melihat apakah itu keras bisa mempengaruhi atau enggak dengan perilaku, kita harus tahu dulu beneran itu keras atau itu sebenarnya masih wajar. Yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita mengalami kekerasan ya, ini kekerasan untuk semuanya ya. Setiap orang mau dicubit pun sakit, siapapun sepertinya ya, siapapun kalau dicubit pasti sakit gitu ya. Jadi biasanya orang itu akan menghindari kekerasan supaya ya kalau kamu intinya fokus seperti ini, ketika kita tidak mau menyakiti orang lain, jangan menyakiti orang lain karena kita tahu menyakiti orang lain itu sakit. Nah, apakah akan mempengaruhi perilaku dia? Bisa saja. Biasanya yang paling muncul pertama kali adalah fear, ada rasa takut. Jadi kan manusia kan memiliki banyak emosi ya. Nah, biasanya emosi yang pertama kali muncul ketika orang diberikan perilaku yang tidak menyenangkan, terutama abusive secara fisik, adalah fear atau anger. Yang paling sering itu adalah fear dan anger atau kemarahan. Nah, jadi ketika kita rasa marah bisa kita berubah perilaku dengan orang lain. Bisa kita merubah cara ngomong kita dengan orang lain, bisa nggak? Kalau metode teman-teman ini pikirkan, bisa nggak? Bisa, apakah bisa? Ketika kita sedang marah, bisa nggak kita menunjukkan perilaku yang berbeda dari yang kita lagi ketawa, kita lagi senang? Bisa tidak? Bisa Pak. Ya, itu sangat bisa sekali. Jadi apakah nanti itu bisa muncul atau ada perubahan dari orang tua juga atau dari teman-teman yang lain, bisa. Karena memang biasanya emosi yang sering muncul itu kan yang dua tadi ya. Kalau misalnya kita lagi atau merasa diserang, itu kalau nggak fear itu anger. Nah, jadi pasti ada perubahan. Jadi perubahan itu tergantung ya. Ada orang yang menggunakan cara pasif agresi. Jadi dia menyindir dengan cara menyindir. Misal dia dihina atau dia dipukul gitu, dia menggunakan pasif agresinya. Tapi akar permasalahannya tetap agresi. Nah, ada yang dia menggunakan dengan cara daripada saya ribut dengan orang ini, mau lagi sakiti orang itu, dia akan pura-pura baik. Tapi pura-pura baik itu kan nggak tulus.
Dia akan pura-pura baik supaya saya tidak dipukuli lagi. Nah, seperti itu. Itu tergantung setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi sebenarnya apapun perilakunya itu bisa bisa merubah reaksi namanya. Reaksinya pasti bisa berubah. Seperti itu. Apakah dapat dipahami atau kurang paham, boleh langsung sambil nanya aja ya. Kita kayak diskusi. Berarti orang tua yang maksudnya yang meluapkan emosi bukan berarti dia selalu dikaitkan dengan tidak baik ya Pak? Ya, sebenarnya kalau meluapkan emosi, maksudnya kita tidak harus meluapkan emosi itu pada orang yang salah. Bisa saja tuh orang tua itu meluapkan emosi itu memang tidak sengaja nih pada anaknya, karena memang pada saat itu udah meledak-ledak gitu. Makanya tidak disarankan untuk orang tua itu kalau mau emosinya itu pada anak-anaknya, karena rata-rata itu seperti objek yang tidak tepat gitu ya. Biasanya kalau emosi kadang-kadang kita mau teriak atau di mana itu kan kadang-kadang beda-beda. Tapi kalau biasanya kepada anak itu ada suatu kesalahan biasanya ya. Tapi kalau kita harus bedakan antara gas sama mengeluarkan emosi yang berlebihan. Karena ada umur-umur tertentu anak-anak itu bukan berarti kita harus memanjakan anak tersebut, tidak, tapi kita tetap harus ada ketegasan. Makanya Bapak bilang tadi dari awal itu kalau emosi pasti terkesan negatif, meluapkan emosi yang berlebihan tuh pasti terkesan negatif. Tapi biasanya kita harus perlu paham dulu sebenarnya orang tua ini benar-benar melakukan suatu melakukan emosi yang berlebihan kepada saya, atau sebenarnya itu adalah tindakan tegas supaya saya lebih kuat atau lebih mandiri, seperti itu ya, supaya kita tahu boundary-nya. Nah, itu kita harus perlu tahu dulu. Jadi kita sebagai orang jangan langsung tiba-tiba langsung ngejudge kalau orang tua pasti jahat ya, seperti itu biasanya. Baik Pak, mudah dipahami sekali Pak tentang itunya. Mungkin Iya. untuk kesimpulan bakal saya simpulkan di akhir untuk keseluruhan ya Pak. Ya boleh, silakan. Ya silakan, siapa lagi yang ingin bertanya? Untuk pertanyaan selanjutnya kepada teman-teman silakan. Baik Pak. Selanjutnya saya ya Pak. Ya, silakan. Saya bertanya Pak, bagaimana menurut Bapak pola asuh terbaik sebagai orang tua untuk menyikapi anaknya yang mudah perasa atau mudah tersentuh Pak, dengan tetap mengutamakan sisi anaknya tersebut Pak? Bagaimana Pak? Jadi kalau anak yang mudah tersentuh atau mudah perasa sepertinya seperti itu ya, biasanya perasa kan ya. Nah, kalau perasa itu biasanya itu dia itu lebih sensitif. Nah, biasanya kalau pola asuh yang paling mendekati untuk itu yang cocok itu sebenarnya adalah yang otoritatif. Jadi otoritatif sendiri itu adalah pemberian seperti apa? Dia tuh orang tua memberikan asuhan atau pendidikan atau dukungan atau responsif yang baik. Misalnya ketika orang itu dia lagi sensitif nih, karena setiap anak tuh berbeda-beda, ada yang perasa sekali atau ada yang enggak gitu ya. Biasanya kalau yang perasa sekali itu pola asuhnya itu harus lebih tenang bawaannya, jadi tidak terlalu banyak aturan yang berlebihan. Aturan tetap harus ada, tapi tidak berlebihan, biasanya itu lebih seimbang. Nah, biasanya yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh anak-anak yang perasa itu adalah dukungan. Nah, dukungan ini biasa banyak sekali macam-macamnya. Misalnya seperti dukungan dari orang tua ketika dia menang lomba misalnya, atau ketika anaknya sedang ada masalah seperti itu. Nah, jadi kebanyakan dukungan atau dia ingin mengejar hobinya gitu ya, bagaimana orang tua bisa mendukung gitu ya. Nah, dan yang tidak kalah penting itu adalah responsif. Jadi responsif ini adalah ketika saya memberikan komunikasi kalau saya tuh lagi sedih,
lagi emosi, lagi marah, lagi senang, itu tuh diberikan responsif bukan berarti kita dicuekin. Nah gitu ya. Nah kebanyakan orang yang perasa itu kan nggak mau dicuekin nih. Nah jadi biasanya itu otoritatif itu bagus karena memang itu yang paling responsif biasanya. Seperti itu. Rere. Izin bertanya lagi ya Pak. Iya Lalu silakan. apa sih efeknya kalau misalnya anak perasa itu kayak tadi yang dibilang Bapak dicuekin, kayak nggak diberi semangat atas hasilnya gitu. Apa sih Pak efeknya dari untuk anak tersebut? Kalau nggak diresponsif misalnya, nggak diresponsif ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak diresponsif itu biasanya orang itu kayak seperti ya udah saya sudah terbiasa sendiri, saya nggak perlu orang lain. Nah, jadi akhirnya itu dia menunjukkan nanti ketemu orang lain dia akan lebih ke avoid. Jadi kayak misalnya gini, saya bisa mandi sendiri, saya tidak butuh orang lain. Jadi terkesan terlalu kaku, terkesan terlalu tidak peduli akan orang lain. Karena pada saat itu dia merasa kalau sebenarnya tanpa orang tua yang tanpa dukungan yang berlebihan, tanpa dukungan atau tanpa responsif pun saya masih bisa hidup. Gitu. Nah, yang seperti itu kan tidak terlalu baik ya, maksudnya tidak terlalu apa namanya, ya terlalu bagus lah untuk perkembangannya. Karena rata-rata kan manusia itu kan saling membutuhkan ya. Kita tidak bisa seolah-olah kita sendirian karena ketika kita bertemu dengan orang lain pun, kita bekerja dengan orang lain pun, kita kan akan ketemu orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita seperti itu, susah untuk dekat dengan orang lain. Jadinya tuh paling sering muncul adalah kita susah untuk berteman dengan orang lain. Dan yang paling sering muncul adalah kegagalan dalam bercinta atau kegagalan dalam menemukan cinta atau kegagalan dalam relationship-nya sendiri. Biasanya itu yang sering muncul. Karena kalau saya bisa sendiri, saya kan nggak butuh orang. Buat apa saya cari cinta? Biasanya seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sesuai ya tadi ya dengan ininya ya, dengan latarnya ada love and hate gitu ya. Pak, izin bertanya. Mm. Menurut Bapak, didikan seperti apa yang baik dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya? Nah, jadi pendidikan ini sebenarnya kita tidak bisa ngomong yang fokus yang paling baik. Biasanya itu kan gantung dari kebutuhan intinya. Tapi ya memang semuanya itu tergantung dengan kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak tersebut? Apa sih yang dibutuhkan dia pada saat itu? Nah, tapi biasanya yang paling mendekati ini Bapak hanya ngomong yang paling mendekati biasanya adalah polanya itu yang tadi Bapak katakan tadi adalah otoritatif karena dia memberikan asuhan, dukungan, pendidikan dan responsif yang setara. Setidaknya dia tidak seperti yang misalnya otoriter yang pokoknya orang tua yang paling utama gitu. Jadi dia harus didengarkan saja, dia nggak boleh memberikan opini gitu. Jadi biasanya yang paling mendekati itu adalah itu. Baik, Seperti Pak. itu. Iya. Mau izin bertanya lagi, Pak. Berarti kalau misalnya pola asuh itu kan tergantung dari tindakan atau perilaku dari orang tua itu sendiri ya, Pak? Pola asuh itu tergantung dari ini sih sebenarnya. Kadang-kadang ya, ini kadang pola asuhnya itu kebentuk karena dari pola asuh sebelumnya, dari orang tuanya sendiri. Ya, jadi bagi dia itu ini tidak semua, tetapi biasanya pembelajaran manusia itu misalnya dalam pola asuh dia itu bisa dari orang yang militer, misalnya seperti itu ya, kebanyakan yang militer gitu. Nah, dia secara tidak sadar pun, kadang-kadang ini secara sadar atau tidak sadar, dia akan mengikuti cara tersebut. Karena mereka menganggap itu adalah normal. Ini adalah caranya
kan lahirnya juga normal. Saya hidup dengan cara seperti ini. Jadi dia menganggap itu secara normal. Ketika mengajarkan kepada anaknya itu secara normal. Nah, tetapi ujung-ujungnya tetap apa sih yang dibutuhkan oleh anak tersebut gitu. Mungkin aja bukan itu. Biasanya yang kayak gitu, yang seperti yang otoriter gitu, biasanya itu lebih bikin anak makin takut. Atau misalnya terlalu manja, misalnya ada tuh terlalu manja tuh misalnya gitu, yang itu ada, terus juga ada yang manja sekali. Nah itu tuh ada tuh, karena dia terfokus. Jadi terkadang kata anak-anak sekarang siapa apa namanya, anak mami ya. Nah itu ada tuh. Ya jadi seperti itu, Malika. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Pak, saya izin bertanya lagi. Iya silakan. Bagaimana pendapat Bapak ketika melihat anak yang sering dihukum dengan cara negatif secara verbal maupun fisik? Apakah dengan hukuman tersebut anak menjadi pribadi yang lebih baik atau sebaliknya? Terima kasih, Pak. Ya, ini kalau namanya sudah bully verbal ataupun fisik ya, itu sebenarnya ya kalau dari saya sendiri ini sebenarnya sebenarnya tidak zaman lagi kalau dibilang pendapat dari Bapak ya. Karena memang kalau zaman dahulu karena kita ilmu pengetahuan kita tuh belum terlalu banyak, jadi kebanyakan cara untuk pengajarannya adalah dengan cara seperti itu. Jadi misalnya, oke, daripada saya membuat apa namanya, saya membuat anak saya jadi manja atau seperti apa, lebih baik anak itu takut sama saya, sehingga dia itu akan menuruti apa yang saya inginkan. Dan harapan mereka itu juga pengennya tuh jadi anaknya jadi lebih baik. Itu kan sebenarnya harapan mereka. Karena kan ilmu dulu kan nggak belum berkembang sekarang gitu kan ya. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak yang memiliki generasi yang berikutnya, generasi yang baru, generasi yang muda, itu biasanya itu sudah tidak zaman lagi. Jadi biasanya menggunakan alternatif lain. Jadi ada loh cara yang tidak menggunakan kekerasan sampai seperti itu. Nah, jadi pasti ada cara lain. Nah, misalnya seperti ini. Biasanya kenapa orang bisa marah? Kenapa anak tersebut bisa cari perhatian dengan orang tuanya? Mengapa dia tiba-tiba dia bisa ada masalah gitu, contoh seperti itu ya? Ya karena apa yang dia inginkan dia tuh nggak dapat dari orang tuanya. Nah, ketika dia memberikan pukulan, dia memberikan bully secara verbal juga, itu akan menimbulkan ketakutan lagi nih. Nah, sehingga yang tadi untuk pertanyaan kedua, boleh diulangi? Putri, kalau untuk pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan kedua, apakah Ya, silakan. enggak ya tadi? Ya, yang tadi. Yang tadi, apakah dengan hukuman tersebut anak menjadi pribadi yang lebih baik atau bahkan sebaliknya, Pak? Nah, kalau teman-teman ini Bapak nanya nih sama teman-teman gitu. Kira-kira kalau kalian ya, ini kan kalian di posisi dari orang tersebut. Gimana reaksi kalian? Apakah itu baik? Tidak, Pak. tidak, Pak. Ya, kenapa? Kalau coba kita diskusi. Karena itu sudah masuk kekerasan sih, Pak. Ya, justru anak bukannya menjadi lebih baik, malah anak kayak kecewa terhadap orang tuanya gitu. Kalau yang lain ada. Kira-kira kenapa? Itu bagus nggak sih sebenarnya? Enggak, Pak. Jadi anak berpikir bahwa orang tua saya keras, berarti dia berarti dia pokoknya ngerasa kayak dirinya itu tidak baik gitu, Pak. Jadi nantinya dia berpikir bahwa kalau saya melakukan hal yang sama, orang tua saya bakal melakukan hal yang sama, memukul saya, mencubit saya, atau sebagainya gitu, Pak. Ya. Kita dipukuli sama orang yang seharusnya menyayangi kita.
kita kan anggap itu seperti contoh ya, orang tua itu adalah orang yang menyayangi kita, tapi kita dipukuli. Kita ke depannya kita akan ngerasa kita tuh tidak worth it. Kita tidak menghargai diri kita sendiri. Karena bayangkan orang tua saya saja sudah memukuli saya, berarti bisanya diri dah. Karena orang yang seharusnya menolong saya, orang yang harusnya yang membantu saya, memberikan dukungan, itu malah memberikan sesuatu yang membuat saya kejadian traumatis. Bapak tidak ngomong trauma ya, itu mungkin lebih ke kejadian traumatis saja, kejadian yang tidak menyenangkan gitu. Nah, jadi itu pasti kita menyalahkan diri sendiri. Nah, untuk teman-teman nih, mungkin kalau misalnya sedang pacaran, mungkin rata-rata ngerasa kayak sepertinya ini aku yang salah, padahal sebenarnya bukan kita yang salah. Ngomongnya kita yang salah, semuanya ngomong, kita nyalahin diri sendiri semua tuh. Kayaknya aku yang salah deh, pacarku enggak deh gitu. Nah, itu biasanya tuh rendah, kita merasa rendah diri karena kita merasa kita kita udah terbiasa di kayak gituin. Kita ngerasa kayak itu wajar, padahal sebenarnya itu tidak wajar. Makanya kadang-kadang orang yang terperangkap dalam toxic, misalnya kata anak sekarang, toxic relationship misalnya kayak gitu ya. Nah, itu akan gara-gara itu juga. Nah, jadi kita memang sebenarnya dari pola asuh itu akan mempengaruhi pola cinta loh. Karena pola asuh itu adalah pola hubungan. Ketika kita pertama kali pola asuh atau adalah dengan orang tua, tapi ketika kita sudah makin dewasa, kita tidak lagi dengan orang tua yang jadi prioritas. Dengan orang tua pasti kita masih ada hubungan, tapi tidak menjadi prioritas utama lagi biasanya. Makanya kita ke depannya itu kita membentuk keluarga kita sendiri. Nah, karena itu pasti akan mempengaruhi kecintaan kalian. Seperti itu. Jadi untuk kepribadian anak pun, atau misalkan dia suatu saat misalkan Terputus ya. Wah, sepertinya terputus tuh. mohon maaf Pak, jaringannya sedang Iya, tidak terputus. baik-baik. Iya. Tadi Bapak tidak mendengar sama sekali, boleh diulangi mungkin? Jadi mungkin dari pola asuh orang tua bakal mempengaruhi dia nanti untuk misalkan ketemu orang baru, ketemu lawan jenis, atau mungkin pacaran, itu bakal sangat berpengaruh mungkin ya Pak. Oh iya, itu sangat berpengaruh sekali karena kita masing-masing itu punya, makanya nanti ada pembelajarannya sendiri ya nanti ya. Ketika kita makin dewasa tuh prioritas kita berbeda-beda loh. Misalnya nih, ketika umur berapa tahun kamu maunya mau main sama orang tua. Nanti kamu merasa main sama orang tua tuh malu-maluin, bener nggak sih? Ada umurnya, ya kan? Males main sama orang tua, main sama teman-teman sebaya aja gitu. Atau nanti ke depannya udah aku sudah saatnya saya ingin mencari pasangan gitu ya, jadi mencari hubungan romantis gitu. Nah, itu jadi pasti ada hubungannya karena itu adalah pertama kali gini. Pertama kali kita kan adalah komunikasi adalah dengan ibu, yaitu kelekatan kita dengan orang tua. Nah, itu adalah komunikasi awal kita. Kenapa itu berpengaruhi? Karena kita waktu anak kecil tuh kita tidak berdaya. Jadi kita tuh kita diajarkan sebenarnya, kita diajarkan cara untuk berkomunikasi, cara kita ngobrol dengan orang lain. Bagaimana kita untuk, misalnya gini, ada orang yang ketika ketemu dengan orang lain itu salaman senyum. Ada yang boro-boro salaman, mukanya langsung dijutekin aja, gitu. Nah itu tiap orang tuh beda-beda ya. Nah jadi itu beda-beda tuh. Jadi pasti mempengaruhi. Ada lagi mungkin, ini udah masuk 30 menit. Baik Pak, mungkin langsung ke kesimpulan aja ya Pak. Iya, silakan, boleh.
pada anak ada temperamennya tersendiri. Dan orang tua dan anak perlu mengenali satu sama lain. Terus harus tahu sekeras apa bisa muncul dari perubahan atau orang tua, emosi bisa muncul saat diserang atau menyerang. Emosi pasti bisa berubah. Orang tua bisa meluapkan emosi dengan tidak sengaja. Tidak disarankan meluapkan emosi kepada anak. Kalau meluapkan emosi kepada anak, berarti dia merasa kalah. Terus orang tua memberikan asuhan, ada yang perasa sekali dan tidak. Bagi anak-anak yang perasa, perlu diberi dukungan. Kalau tidak diresponsif, anak merasa tidak perlu orang lain, terkesan terlalu kaku dan tidak peduli orang lain. Manusia itu saling membutuhkan. Nah, didikan tidak bisa dibilang fokus, tergantung kebutuhan. Pola asuh terbentuk dari sebelumnya. Pembelajaran manusia itu dari orang tua. Kalau sudah main fisik, sudah tidak aman lagi. Kita sebagai anak-anak, generasi baru, biasanya sudah tidak ada lagi alternatif lain. Jadi kita tidak bisa menghargai diri sendiri. Akan merasa rendah, pola asuh akan mempengaruhi pola cinta. Mungkin itu simpulan dari beberapa pertanyaan yang tadi ya Pak. Ya, tapi tadi saya Bapak agak ini ya, soalnya apa namanya itu yang tadi pernyataan sebelum pernyataan tadi ada beberapa pernyataan tuh kayaknya agak ada yang salah gitu. Yang bagian mana tuh Pak? Coba dari tiga terakhir, apa tiga terakhir? Yang mana Pak? Mohon maaf. Tiga terakhir, coba tiga terakhir. Ya biar kita ini aja ya, tidak salah persepsi gitu ya. 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 Coba tadi apa? Coba boleh diulang. Kalau tidak diresponsif, anak merasa tidak perlu orang lain, terkesan terlalu kaku, dan tidak peduli orang lain. Yang itu Pak? Yang lain. Yang sebelumnya. Orang tua memberi asuhan, ada yang perasa sekali dan tidak. Bagi anak-anak yang perasa, perlu diberi dukungan. Kayaknya bukan yang itu deh. Tadi agak salah gitu kayaknya. Coba boleh diulangi sedikit aja deh dari setengahnya deh. Soalnya tadi ada yang salah. Kalau Bapak ngerasa kalau ada yang salah itu nanti kalian salah pemahaman jadinya. Gitu ya. Oh, mungkin yang pertanyaan kedua kali ya Pak? Ya, boleh itu. Jadi emosi bisa muncul dari perubahan. Nah, itu yang tadi, orang tua. Itu yang salah tadi ya. Jadi sebenarnya emosi itu muncul, jadi gini, ketika orang dipukuli atau kita dimarah-marahin dan sebagainya itu emosi yang paling sering muncul itu kan memang yang kemarahan dan ketakutan. Gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya yang salah tadi. Ya, jadi kalau misalnya kalau kita takut kan jadinya itu kita merasa tidak dihargai gitu. Karena kita takut untuk mengucapkan atau beropini jadinya. Gitu. Yang lain sudah bagus sisanya. Baik Pak, terima kasih sudah membenarkan. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kurang kata atau mungkin ada perkataan yang tidak terkesan baik. Untuk teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Boleh tuh kalau ada mau nanya tanggung
bingung gitu, nggak apa-apa, mumpung masih ada waktu. Nggak Sudah apa-apa. cukup. Udah cukup ya? Sudah. Sudah cukup. Baik, kita sudah cukup. Terima kasih banyak Pak Jo untuk waktu yang sudah diluangkan. Mm-mm. Sama-sama. Wah, itu internetnya sepertinya sangat ini ya, koneksinya sangat kurang baik ya. Untuk sedikit membagi ilmunya kepada kita. Ya, sama-sama. Sebelumnya saya Terima mau kasih juga loh sudah wawancarain saya. Saya senang sekali kalau untuk bisa membagi ilmu gitu ya. Baik, Pak. Ya. Ini Semoga semua yang ilmunya bisa memberikan ya semua bisa ini ya, bisa terbagi dengan baik gitu ya. Ini yang wawancara sama itu udah bagus-bagus gitu. Semoga dapat nilai yang baik juga ya. Amin, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya, Saya sama-sama. undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat beristirahat ya. Bapak izin live dulu ya. Thank you. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama. Wabarakatuh. Terima kasih.